Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan Kitab Bulughul Maram, masih bab masjid. Masuk pada hadis yang ke-199 tentang larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Mengumumkan barang yang hilang di masjid dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mana dasarnya? Dasarnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'a rajulan," barang siapa yang mendengar seseorang yanshudu dolatan fil masjidi, yang mengumumkan benda hilang di masjid, falyaqul, maka katakan padanya, la raddahallahu alaika, semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. Fa innal masajida lam tubna lihada, karena sesungguhnya masjid ini bukan dibangun untuk demikian. Ini hadis riwayat Muslim juz yang pertama nomor 397. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar tidak mengumumkan barang yang hilang itu di masjid. Dan Rasulullah SAW menyampaikan alasan kenapa tidak boleh, karena tujuan masjid dibangun bukan untuk demikian. Maka dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faidah yang hendaknya kita ambil. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, bahwa haram hukumnya mengumumkan barang yang hilang di masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW telah melarangnya. Dan ketika seseorang misal menemukan barang di masjid, ada jam tangan atau pulpen atau yang lainnya, dia paling menyampaikan, liman hada, milik siapa ini, milik siapa ini. Kalau mengumumkan barang yang hilang di masjid dilarang oleh Nabi SAW. Maka alternatif ketika ada barang yang hilang di masjid, misal sebaiknya, dan ini menjadi kebiasaan di sebagian masjid, ketika ada barang yang hilang di masjid, mungkin bisa dititipkan di imamnya atau muadzinnya. Yang jelas jangan ketika mencari barang orang yang kehilangan itu jangan mencari atau mengumumkan di dalam masjidnya, karena Nabi SAW melarangnya. Hikmah berikutnya, bahwasanya tidak boleh membuat sesuatu yang baru dalam masjid. Sebenarnya tadi masjid tempat untuk mengumumkan barang yang hilang, bukan, karena perkara yang baru. Karena Nabi SAW membangun masjid bukan untuk demikian. Adapun ketika seseorang dia mungkin makan di masjid, makan di masjid, atau dia mungkin memberikan buka, membawa kurma ke masjid dimakan bersama, insya Allah ini tidak mengapa, karena itu masuk perbuatan ihsan. Dan makan di masjid bukanlah perkara yang diharamkan, sebagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pelajaran yang ketiga
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran yang baik kepada umatnya, di mana mengaitkan hukum dengan alasan, dengan argumen yang ada. Di mana ketika melarang bahwa Nabi SAW melarang untuk mengumumkan di masjid barang yang hilang dengan menyampaikan alasnya. Alasnya apa? Karena masjid bukan dibangun untuk demikian. Tujuannya apa coba? Ketika ada alasan. Tujuannya adalah biar orang yang mendengarkan itu akan legowo, akan nyaman, akan tenang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wahai Rabb, tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah berfirman, "Awalam tu'min?" Apakah engkau belum beriman? Qala bala. Dia mengatakan, "Iya, saya beriman. Walakin yatma'inna qalbi." Akan tapi untuk menenangkan hatiku. Jadi ketika seseorang mengetahui alasannya dan mengetahui secara konkret, maka akan lebih nyaman di dalam hati seseorang. Maka itu menunjukkan bagaimana indahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya. Ini diantara hikmah dan pelajaran yang hendaknya diambil, bahwa tidak boleh mengumumkan barang yang hilang di masjid. Semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dan bisa mengikuti petunjuk Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.